Oke guys, hari ini kita akan membahas tentang seorang Adolf Hitler, yaitu pemimpin dari tentara Nazi atau pemicu Perang Dunia Kedua, dan juga dalam catatan sejarah dia juga pernah membantai orang-orang Yahudi guys. Nah, seperti apa sih Hitler ini? Kita akan mengenal biografinya terlebih dahulu guys. Hitler lahir pada tanggal 20 April tahun 1889 guys. Ia lahir di Brown am Main di Australia, Hongaria yang saat ini sudah menjadi negara Austria. Ia lahir dari pasangan Alois Hitler dan juga sang ibu bernama Clara Posel. Hitler ini diketahui mempunyai 6 saudara. Nah, diantaranya adalah Gustav, Otto, Ida, Edmund, dan Paula. Namun Gustav, Ida, dan Otto meninggal dunia pada waktu bayi guys karena dikarenakan sebuah penyakit. Nah, diketahui juga si Hitler ini memang lebih dekat kepada sang saudara yaitu Edmund, dan juga tidak begitu dekat dengan sang ayah dan lebih cenderung dekat dengan sang ibu guys. Di masa kecil Hitler ini memang dikenal sebagai anak yang ceria dan periang ya, seperti anak-anak pada umumnya. Tapi ketika saudaranya si Edmund ini meninggal, akhirnya membuat psikologinya memang agak berubah ya guys. Dia lebih cenderung susah untuk didekati dan menjadi anak yang pemurung. Nah, singkat cerita, pada usia 3 tahun sang ayah ini memutuskan untuk pensiun dari pekerjaannya guys. Diketahui sang ayah ini bekerja di sebuah pabrik atau bisa dibilang seorang buruh pabrik. Mereka sempat berpindah-pindah tempat dari kota satu ke kota lainnya guys, diantaranya kota Passau dan Hevel. Di sana sang ayah membuka peternakan lebah dan diketahui ibunya hanya seorang ibu rumah tangga biasa aja guys, ya sama seperti ibu-ibu yang lainnya. Nah, seperti yang gua bilang tadi, Hitler ini memang tidak begitu dekat sang ayah, lebih cenderung ke sang ibu dan saudaranya si Edmund. Tapi si Edmund kan udah meninggal ya guys, jadi dia lebih dekat dengan sang ibu. Hitler ini sering mendapatkan kekerasan atau pukulan dari sang ayah. Emang dari wataknya sang ayah ini memang keras guys. Nah, pada tahun 1897 peternakan lebah sang ayah ini mengalami kegagalan guys atau bangkrut gitu ya. Hingga akhirnya sang Hitler ini atau keluarganya ini pindah ke kota Lambach. Di kota ini Hitler sempat mengambil kelas untuk bernyanyi dan seni rupa guys. Dan juga diketahui Hitler ini juga berpikir untuk menjadi seorang pendeta gitu, karena dia sendiri menganut agama Katolik. Kemudian keluarga ini diketahui berpindah tempat lagi guys, yaitu kota Lending. Nah, di kota inilah sang ayah memulai pekerjaan barunya, yaitu di pemerintahan guys. Nah, Hitler yang memang dari sejak kecil menyukai seni rupa, ini dipaksa sang ayah untuk bersekolah di sebuah sekolah yang nantinya akan membawa ia untuk masuk ke pemerintahan juga, karena bagaimanapun sang ayah juga pengen si Hitler ini kerja seperti dia guys. Hitler ini tentu saja menolak ajakan sang ayah. Namun diketahui juga sang ayah ini pernah memaksa Hitler untuk pergi ke tempat ia kerja. Lalu Hitler ini didoktrin gitu gimana caranya Hitler bisa suka dengan pekerjaannya sang ayahnya dan menimbulkan rasa ingin kerja seperti ayahnya guys. Dan di sekolah tersebut Hitler ini memang sengaja untuk menjadi anak yang bandel gitu guys. Jadi ini sebuah bentuk berontak kepada sang ayah bahwa ini bukan gua gitu. Diketahui suka membuat onar di sekolah tersebut. Namun si Hitler ini diketahui juga mempelajari tentang nasionalisme dan Sanskerta guys. Hal inilah yang membuat Hitler menjadi orang yang nasionalis terhadap negaranya yaitu Jerman, meskipun dia sendiri bukan orang Jerman guys. Nah, pada saat tahun 1903 sang ayah ini meninggal dunia guys. Nah, hal ini dijadikan kesempatan oleh Hitler untuk keluar dari sekolah tersebut. Nah, sang ibu juga mendukung gitu, apa yang maunya Hitler ya mendukung aja gitu, berbeda dengan sang ayah. Namun pada tahun 1907 sang ibu ini meninggal dunia dan akhirnya membuat Hitler ini berpindah tempat. Dia pindah ke kota Vienna guys. Nah, disinilah cikal bakal kenapa Hitler ini membenci kaum Yahudi. Sebenarnya Hitler bukan orang yang mencetuskan untuk membenci orang Yahudi ya guys, tapi wali kota di kota tersebut emang anti banget sama Yahudi.
Sang wali kota juga mendoktrin bahwa Yahudi ini akan menjadi ancaman orang-orang Jerman pada waktu itu. Bisa dibilang Yahudi ini benalu lah di kotanya. Ada teori yang menyebutkan mengapa Hitler juga membenci orang-orang Yahudi, yaitu kematian ibunya guys. Ibunya Hitler ini ditangani oleh seorang dokter Yahudi guys. Nah pada saat itu Hitler yang menjadi anak yatim piatu dan uang hasil pensiunan ayahnya ini sudah habis dan tinggalan dari sang ibu ini sudah habis. Hitler ini terpaksa menjadi gelandangan guys. Kala itu Hitler bekerja sebagai seorang pelukis cat air guys, cat jalanan gitu ya. Orang di jalan ditawarin untuk dilukis mukanya atau gambarnya gitu. Nah dari sinilah kehidupan keras Hitler ini dimulai. Pada saat itu juga kaum Yahudi ini banyak yang berdatangan ke Jerman guys. Nah akhirnya membuat orang-orang Jerman dan Hitler ini merasa tersaingi, karena kita tahu sendiri orang-orang Yahudi dikenal sebagai orang yang cukup berprestasi gitu guys, baik di bidang manapun, baik itu berdagang, di pengajar atau kedokteran sekalipun. Orang-orang Yahudi ini menguasai guys, akhirnya membuat kecemburuan sosial yang besar di Jerman kala itu. Ada teori juga yang mengatakan bahwa Hitler ini sebenarnya pernah menyukai wanita yang berdarah Yahudi guys. Namun karena Hitler ini adalah orang yang pendiam dan mungkin si cewek juga ngelihat ngapain Hitler suka gua ya kan. Si cewek atau wanita ini tidak merespon perasaan si Hitler guys. Nah pada akhirnya si wanita ini menikah dengan pria berkebangsaan atau berdarah Yahudi lain guys. Ya mungkin ini yang membuat Hitler menjadi sakit hati gitu ya. Ada juga teori yang mengatakan Hitler ini memang seperti yang gue bilang tadi, dia mempelajari ilmu-ilmu Sangsekerta guys. Nah Hitler ini mempercayai bahwa ras yang terbaik adalah ras Arya, yaitu rasnya ia dan warga Jerman yang lainnya guys, yang bisa dibilang berkulit putih, bermata biru, rambut pirang. Menurut dia bagus gitu guys, sempurna gitu kan, dan menganggap Yahudi ini sebagai orang kedua lah, atau ras kedua yang dibawanya ras Arya, bahkan lebih buruk lagi gitu guys. Seperti mengingatkan kita kepada kaum Dalit di India ya guys. Kalian pasti tahu lah kaum Dalit India. Nah next video kita akan membahas kaum Dalit India, jadi subscribe aja guys. Singkat cerita, pada tahun 1913 Hitler ini berpindah tempat atau menetap di kota Munchen atau Munich. Pada saat kepindahannya tersebut ternyata sedang perang dunia pertama guys. Nah si Hitler ini memang berjiwa nasionalis, meskipun dia bukan warga asli Jerman. Ia memutuskan untuk masuk ke militer guys. Namun Hitler ini tidak mulus untuk masuk ke militer ya guys. Dia sempat ditolak oleh militer karena kemampuan dan fisik dia itu nggak mumpuni untuk militer. Namun karena kondisi saat itu Jerman memang kewalahan dalam militer, akhirnya suatu ketika Hitler ini daftar lagi guys, daftar untuk menjadi militer dan akhirnya diterima. Dalam Perang Dunia Pertama, Hitler ini mengemban tugas sebagai prajurit yang membawa berita dari regu satu ke regu lainnya guys. Hitler ini mempunyai prestasi yang cukup bagus, sehingga Hitler ini mendapatkan sebuah gelar yaitu Iron Cross dan apa gitu yang satu, gua lupa. Singkat cerita, Hitler ini terkena granat atau bom di kaki kirinya guys, sehingga dia harus berhenti dalam Perang Dunia Pertama dan harus dirawat di pos kesehatan militer Jerman hingga 2 bulan lamanya. Nah setelah Perang Dunia Pertama berakhir, Hitler menyadari atau mengetahui kalau negaranya ini kalah guys, dan cukup mengecewakan Hitler ya, karena dia udah bekerja keras tapi ya namanya perang, ada kalah ada menang. Tapi Hitler ini nggak terima gitu guys, kenapa pasukan Jerman ini kalah dari negara lain yaitu negara sekutu. Namun tidak hanya itu juga, Hitler ini mencurigai bahwa ada peran penting dari kaum Yahudi guys. Nah Hitler ini berpikir Jerman ini kuat, dan kenapa bisa kalah? Dia berpikir kalau
Yahudi juga berpengaruh atau bisa dibilang benalu lah penyebab kekalahan Jerman guys. Nah singkat cerita, Hitler keluar dari militer dan bergabung ke sebuah partai politik yang bernama DAP atau Partai Buruh Jerman. Karir Hitler ini bisa dibilang cukup melonjak drastis ya, karena dia berpidato dengan lugas dan membawakan visi misinya ini ya cukup bisa untuk menggerakkan hati para ketua partai di partai DAP atau Partai Buruh Jerman ini guys. Nah karena prestasinya tersebut, Hitler dijadikan sebagai pemimpin partai atau ketua partai. Nah singkat cerita, Hitler ini maju dalam pemilihan presiden di Jerman melawan Paul von Hindenburg. Namun pada saat itu Hitler mengalami kekalahan guys. Ya bisa dibilang ini orang masih baru gitu guys, belum dikenal orang-orang Jerman. Nah singkat cerita, Hitler juga pernah melakukan kudeta. Hitler ini mencoba merangsek masuk pada sebuah pertemuan petinggi-petinggi Jerman guys. Dikarenakan ulahnya tersebutnya, ia dimasukkan penjara selama 9 bulan. Nah di masa hanya ini, Hitler ini membuat buku ya yang berjudul Mein Kampf atau Perjuanganku. Nah berkat buku inilah Hitler mendapatkan banyak dukungan dari luar gitu guys, dari warga-warga Jerman, karena buku tersebut menginspirasi banget bagi mereka. Nah singkat cerita, Hitler ini keluar dari penjara dan presiden terpilih yaitu Paul von Hindenburg didesak oleh para petinggi dan juga masyarakat Jerman untuk mengangkat seorang Hitler ini menjadi konselir guys. Nah konselir ini bisa dibilang seperti perdana menteri ya guys, atau orang yang memegang pemerintahan. Sedangkan presiden ini bisa dibilang sebagai seorang raja, atau kalian bisa mencontohkan Inggris kan ada ratunya, dan yang mengatur pemerintahan adalah konselir kalau di Jerman. Nah ketika si Hitler ini menjadi konselir, partai-partai yang melawan dia dalam pemilihan presiden ini ditutup habis guys, diblokir semua akses-aksesnya atau bisa dibilang dibubarkan. Nah bahkan ketika ada orang yang melawan tentang kebijakan Hitler ini, Hitler memasukkan orang-orang ini ke dalam penjara. Dan inilah awal kekejaman Hitler kepada kaum Yahudi dan kaum yang dianggap bukan ras Arya gitu guys. Diketahui bahwa Hitler ini membuka sebuah eksperimen atau membuat eksperimen ya guys, dengan mendatangkan para ilmuwan-ilmuwan untuk mengidentifikasi mana orang ras Arya dan bukan. Nah kalau bukan ras Arya, maka orang-orang ini atau bisa dibilang orang Yahudi juga ya gitu guys, dimasukkan ke dalam penjara dan akhirnya menjadi bahan percobaan para ilmuwan tersebut guys, yang ditunjuk oleh Hitler. Seperti yang gua bilang tadi, bahwa kaum Yahudi ini dikeduakan guys oleh Hitler dan menganggap Yahudi ini sebagai benalu atau musuh masyarakat gitu guys. Pada saat itu Hitler mendoktrin para masyarakat atau warga Jerman ini untuk membenci orang-orang Yahudi guys. Bahkan untuk tentara Nazi ini diperintahkan mencoret-coret rumah atau usaha-usaha dari warga Yahudi guys. Biasanya tentara-tentara mencoretkan sebuah kata yaitu Jude atau berartikan Yahudi ya guys, dan juga bintang yang itulah, bintang Israel gitu guys, yang mengartikan bahwa orang tersebut adalah orang Yahudi, sehingga masyarakat bisa tahu mana Yahudi dan bukan. Nah pada waktu itu warga Jerman yang udah didoktrin sama Hitler ini terus melakukan kekejaman atau mengeksploitasi kaum Yahudi guys, sehingga kaum Yahudi ini lari gitu ya, menyebar di mana-mana atau bahkan ke luar negeri seperti Polandia dan ya negara-negara terdekat gitu guys. Menurut isu beredar, kalau anak-anak dari Jerman ini atau bocil-bocil Jerman itu kalau di jalan membawa senjata-senjata tajam atau benda-benda tumpul untuk melukai orang-orang Yahudi guys. Gila kan, gimana orang-orang dewasa, anak kecil aja udah berani gitu guys, meskipun Yahudi tersebut orang tua.
orang-orang Yahudi ini dikejar dan bisa sampai dibunuh gitu guys sama bocil ya. Kalau di Indo sekarang kan ya bocil mungkin main FF ya, karena di Jerman waktu itu bocil membunuh orang Israel tuh udah biasa guys, miris memang. Nah di sana itu orang-orang yang lari ke negara lain ini ditangkap oleh orang-orang Nazi guys. Jadi bisa dibilang udah nggak bisa lari lagi. Dan ada buku yang menceritakan tentang perjalanan orang-orang Yahudi yang selamat guys. Entah gua lupa nama bukunya, tapi ntar gua cantumin di sini ya guys kalau gua inget. Nah diceritakan bahwasanya kekejaman tentara Nazi ini membabi buta guys, atau sangat kejam dalam pemerintahan seorang Adolf Hitler. Di Inggris tentara Nazi ini memang pada Perang Dunia Kedua sempat menduduki Inggris ya guys. Di sana orang-orang Yahudi untuk laki-laki ini dibunuh langsung di tempat, dan para wanita ini dibunuh secara perlahan, mungkin disiksa atau dicambuk gitu guys, hingga akhirnya mati. Bukan hanya pria wanita, Nazi ini juga membunuh anak-anak Yahudi guys. Hal itu juga sama dilakukan tentara Nazi kepada orang-orang yang kabur ke Polandia guys. Mereka juga menangkap orang-orang Yahudi dan memasukkannya ke dalam sebuah camp. Nah inilah kita bahas camp dari tentara Nazi yang dijadikan untuk menyiksa para orang-orang Yahudi. Salah satu camp yang terkenal adalah camp Auschwitz guys. Auschwitz di Polandia guys. Tapi sebenarnya ada beberapa camp, tapi kita akan membahas satu camp aja, yaitu Auschwitz, karena kalau dibahas semuanya akan menelan durasi kita ya. Jadi kita masuk ke Auschwitz. Di sini Auschwitz ini terkenal sebagai penjara yang cukup terkenal, yaitu dengan kekejaman paling tinggi di dunia guys pada waktu saat itu. Nah para tahanan di camp tersebut itu dicap di dada untuk tahanan militer dan pada lengan kiri untuk orang-orang Yahudi guys, agar bisa membedakan mana orang Yahudi dan tahanan militer. Di camp tersebut ada juga bangsal atau bisa dibilang ruang penjara untuk penyiksaan, yaitu blok 11, yaitu tempat untuk penyiksaan orang-orang yang berada di sana guys. Nah dalam camp tersebut ada yang namanya blok 11 untuk penyiksaan dan death wall, yaitu dinding untuk eksekusi para tahanan guys. Nah kita ceritakan di blok 11. Blok 11 ini menjadi tempat penyiksaan di mana ketika para tahanan masuk ke camp tersebut, mereka akan diinterogasi, dan cara interogasinya ini cukup kejam, yaitu wajah mereka dihadapkan ke kompor yang menyala hingga wajah mereka terbakar gitu guys, sampai para tahanan ini harus mengaku dan atau mengatakan apa yang ditanyakan oleh para penjaga di camp tersebut guys. Benar-benar kejam. Nah di camp ini memang tertulis di gerbangnya itu tertulis ya apalah gua gak bisa baca, yang berartikan kebebasan gitu guys, atau kalau masuk di sini pasti suatu saat akan bebas, namun nyatanya tidak. Dikabarkan juga di penjara ini kalau ada tahanan yang habis disiksa gitu guys. Misalnya gua disiksa dan ada teman gua yang mencoba untuk menolong atau mengobati luka-luka gua habis kena pukul, itu mereka juga mendapatkan siksaan yang sama guys. Jadi nggak boleh, misal ada tahanan dan dapat siksaan, kita sebagai tahanan juga nggak boleh membantu atau menolong, setidaknya mengobati itu aja sudah menjadi pelanggaran guys. Jadi benar-benar ya kita harus bodo amat meskipun ada teman kita yang terluka. Mereka juga setelah diinterogasi biasanya akan disiksa, dicambuk atau dipukul dengan benda-benda yang cukup keras, dan yang pasti si tahanan ini akan terluka, bisa saja patah tulang atau luka lebam yang mungkin gak bisa kerja lagi guys. Nah setelah mendapatkan perlakuan tersebut, orang-orang ini ya sudah pasti nggak bisa kerja dong, nggak bisa ngapa-ngapain dong dengan keadaan seperti itu. Nah khusus Yahudi yang mereka yang udah nggak bisa ngapa-ngapain ini tidak dieksekusi di death wall guys, tapi akan dikirim ke camp 2 yang masih bernamakan Auschwitz. Di camp 2 ini terdapat ruang eksekusi yang cukup sadis guys. Di sana dibangun sebuah ruangan, dan di ruangan tersebut terdapat saluran gas, dan para tahanan tersebut harus menghirup gas tersebut guys. Gas ini cukup beracun dan membuat
orang-orang yang menghirup gas ini akan mati. Jadi mereka dibunuh secara perlahan guys. Berbeda dengan Death Wall. Kalau Death Wall kan mungkin ditaruh di sana dan ditembak gitu guys. Tapi di sini enggak. Di camp 2 ini disuruh masuk ke sebuah ruangan yang ada gas beracun dan mereka dipaksa untuk menghirup di sana guys. Nah, kejamnya lagi, di camp 2 ini ternyata bukan dijaga oleh tentara Nazi guys, namun melainkan dijaga oleh para tahanan menjadi eksekutor camp 2 tersebut. Nah, para tahanan yang dijadikan penjaga ini dikasih nama Sonderkommando. Nah, Sonderkommando ini bukan orang-orang Nazi ya guys, seperti yang gue bilang. Sonderkommando ini adalah para tahanan perang atau orang-orang Yahudi juga. Makanya ini gue bilang cukup kejam, dimana mereka harus mengeksekusi temannya sendiri. Bisa dibayangkan gimana kalau umpama ya kita orang Yahudi dan kita harus membunuh teman kita guys, gimana sakitnya, atau keluarga kita, dan setelah keluarga kita sudah habis kita bakar gitu kan. Nah, setelah masuk dalam ruang gas, para orang-orang yang meninggal ini dimasukkan ke dalam ruang kremasi atau tempat kremasi gitu guys. Jadi yang mengkremasi atau yang membuang atau membersihkan jasad-jasad mereka dari tahanan tersebut itu keluarganya sendiri, yaitu Sonderkommando guys. Gimana ngebayangin kalau kita ya jadi tahanan harus membakar atau membunuh orang-orang terdekat kita gitu guys. Sangat kejam sih. Nah, dikabarkan juga orang-orang Yahudi ini sempat memberontak gitu guys, melarikan diri. Namun dikabarkan hanya ada 3 orang yang selamat dari camp tersebut. Mereka menggunakan atau mencuri dari pakaian tentara Nazi dan membawa mobil. Setelah itu mereka keluar dengan bebas guys. Sempat ditahan oleh para tentara penjaga, namun karena emang susah dikenali dan mereka juga sudah tinggal lama di Jerman dan berdarah Jerman, akhirnya ya wajah mereka ya seperti orang-orang Nazi gitu guys. Jadi mereka lolos gitu aja. Nah, sementara yang berontak di dalam tahanan ini dihukum mati di Auschwitz guys, yaitu di camp 2. Misal ada berontak ya, nggak perlu nunggu antrian, dia langsung masuk ke dalam gas beracun dan kremasi gitu guys. Nah, singkat cerita, pada waktu Perang Dunia berakhir dan Jerman ini mengalami kekalahan, tentara dari Uni Soviet ini masuk atau menduduki dari Auschwitz ini guys, yang berada di Polandia. Tapi untuk para tahanan atau orang-orang Yahudi ini tidak dibebaskan secara cuma-cuma guys, dan mereka dipindahkan ke tempat camp mereka gitu guys ya. Jadi masuk penjara ya, penjara lagi, karena mereka ini sebenarnya tahanan perang gitu guys, dan mereka tidak dibebaskan begitu saja, tetapi harus menjalani sebuah kerja paksa. Nah, hingga akhirnya masa tahanan mereka udah habis, ya udah mereka bebas gitu aja, termasuk kaum Yahudi, dan mereka ya mungkin sekarang menjadi orang-orang besar, negara yang besar gitu ya. Nah, ada suatu pertanyaan tentang Hitler. Hitler ini kenapa waktu dulu nggak ngebantai atau membunuh para kaum Yahudi semuanya gitu ya, nggak diberantas saja semuanya. Nah, Hitler ini dikabarkan pernah mengatakan bahwa ia sengaja tidak membasmi para Yahudi agar anak cucu mereka atau orang-orang di dunia itu tahu kenapa Hitler sampai membenci orang-orang Yahudi guys. Nah, ya bisa dibilang sekarang kan orang-orang yang Yahudi memang banyak musuhnya gitu guys hingga sekarang. Nah, singkat cerita, Hitler ini meninggal, tapi banyak teori-teori yang mengatakan Hitler ini bunuh diri di sebuah camp yang ia bangun bersama sang istri yang dinikahinya sebelum Perang Dunia Kedua berakhir. Namun ada juga yang mengatakan ini sebuah teori ya guys, teori konspirasi lah, yang mengatakan Hitler ini lari ke sebuah Amerika Selatan, yang tepatnya di Argentina. Di sana, Argentina atau mana ya, gua lupa. Di sana juga disebutkan ada orang tua atau kakek nenek yang berkebangsaan Jerman guys, hingga mereka akhirnya meninggal dunia. Namun ada juga yang mengatakan bahwa Hitler dan istrinya ini lari ke Indonesia, yang ya kalian bisa tahu ya tentang seorang dokter Jerman yang berada di Lombok. Nah, mungkin cukup sekian untuk video pembahasan kali ini. Mohon maaf karena ini video pertama gua juga agak canggung. Kalian bisa koreksi dan kalau ada salah bisa komentar di kolom komentar guys.
Next kedepannya kita akan membahas tentang apa? Tulis juga di kolom komentar.